Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delio Pratama dari kelas manajemen 3D, NIM 2019-051-0097. Perkenalkan, nama saya Ika Riantika, NIM 2019-051-0161 dari kelas manajemen 3D. Perkenalkan, nama saya Rija Subianto, NIM 2019-05-10114, kelas manajemen 3D. Nama saya Ria Siti Fajriah, NIM 2019-05-10-123 dari kelas manajemen 3D. Perkenalkan, nama saya Tina Agustina dari kelas manajemen 3D, NIM 2019-05-193. Struktur organisasi merupakan bentuk hierarki, otoritas, tanggung jawab, dan kewenangan serta relasi antar bagian yang mencerminkan mekanisme kerja yang harus dijalankan suatu satuan aktivitas untuk menciptakan keteraturan dalam pencapaian tujuan. Struktur ini dikembangkan oleh perusahaan agar setiap sumber daya manusia atau pegawai yang bekerja pada retail tersebut dapat bekerja dengan tepat dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Adapun struktur organisasi yang sesuai untuk retail, terdapat berbagai pilihan struktur organisasi. Yang pertama yaitu bagian organisasi fungsional, di mana struktur organisasi ini berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing departemen. Misalnya bagian promosi penjualan, bagian barang dagangan, bagian sumber daya manusia, bagian operasional retail, dan bagian pengawasan. Yang kedua yaitu bagian organisasi berdasarkan produk, di mana struktur organisasi ini disusun berdasarkan barang dagangan yang dijual dalam retail. Yang ketiga yaitu bagian organisasi berdasarkan geografis. Bagian organisasi berdasarkan geografis adalah struktur organisasi yang disusun berdasarkan wilayah geografis yang dilayani oleh retail. Dan yang terakhir yaitu bagian organisasi kombinasi, disusun struktur organisasi dalam bentuk kombinasi antara fungsional dan geografis maupun barang dagangan yang dijual. Organisasi departemen store. Yang pertama yaitu divisi barang dagangan. Divisi ini bertanggung jawab atas penyediaan atau perolehan barang dagangan untuk dijual di retail dan memastikan bahwa kualitas, gaya, pilihan, dan penetapan harga sesuai dengan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu divisi pembelian. Divisi ini bertanggung jawab untuk perolehan barang dagangan, ketentuan harga dan pelabelan, serta membuat data inventaris yang spesifik untuk kategori barang dagangan. Yang ketiga yaitu manajer kategori. Divisi ini bertanggung jawab atas rangkaian produk yang menurut pelanggan dianggap sebagai barang pengganti. Misalnya manajer bertanggung jawab atas semua produk pasta yang dikemas dalam bentuk frozen food atau kemasan kalengan. Kemudian manajer tersebut mengevaluasi setiap kategori produk untuk menentukan yang harus dieliminasi atau dipertahankan dalam toko. Yang keempat yaitu perencana barang dagangan. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan barang dagangan dan merinci penyortiran produk dalam beberapa kategori untuk beberapa toko tertentu yang spesifik. Yang terakhir yaitu divisi retail. Divisi ini bertanggung jawab terhadap pembagian pekerjaan yang dilakukan di retail kecuali pembelian, penjualan, promosi, dan keuangan. Persoalan pada organisasi retail, desentralisasi versus sentralisasi. Sentralisasi merupakan kewenangan untuk keputusan retail. Desentralisasi merupakan kewenangan untuk keputusan retail. Koordinasi barang dagangan dan manajemen retail di mana biasanya aktivitas penjualan menghadapi masalah dalam penjualan dan pembelian. Isu pendesainan organisasi retail. Yang pertama, aspek sentralisasi atau istilah dengan menyerahkan kewenangan keputusan pada manajer pusat perusahaan. Yang kedua, aspek desentralisasi merupakan model yang menyerahkan kewenangan keputusan dari pusat ke otoritas yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Memotivasi karyawan retail pada umumnya menggunakan 3 metode untuk memotivasi aktivitas karyawannya, yaitu dengan cara yang pertama kebijakan tertulis, yang kedua insentif, yang ketiga reward. Kebijakan tertulis adalah metode koordinasi yang paling mendasar karena menyiapkan kebijakan dan menyelenggarakan kebijakan tersebut. Yang kedua, insentif adalah untuk memotivasi mereka untuk melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan sasaran hasil perdagangan retail. Insentif sangat memotivasi karyawan untuk lebih giat melaksanakan aktivitas yang konsisten dan sesuai dengan tujuan retail. Yang ketiga adalah reward. Reward adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Bahwa pemberian reward dimaksud sebagai dorongan agar karyawan mau bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Komunikasi karyawan, beberapa pendekatan yang digunakan retail untuk membangun komitmen timbal balik. Yang kesatu adalah mengembangkan keterampilan karyawan melalui seleksi dan pelatihan. Ada 2 aktivitas retail yang
yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam manajemen sumber daya manusia dengan seleksi, dan pelatihan. Yang kesatu adalah selektif mendengar. Perekrutan karyawan memegang peran penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi posisi-posisi pekerjaan dalam struktur organisasi yang ada. Seleksi karyawan dilakukan melalui metode tes psikologis, tes kecerdasan, dan metode wawancara. Yang kedua adalah pelatihan. Dengan menanamkan model keterampilan karyawan untuk memberi informasi, hal ini sekaligus sebagai jawaban atas kesukaran dalam menemukan pekerjaan, jasa, atau layanan yang berkualitas. Selanjutnya adalah mengikutsertakan karyawan, yaitu empowerment. Adalah proses di mana para manajer mempunyai wewenang atau otoritas untuk pengambilan keputusan dengan karyawan. Pembisnis retail perlu untuk belajar memberikan sebagai delegasi kewenangan kepada karyawan. 3 adalah menciptakan suatu hubungan kemitraan dalam bekerja. Karyawan yang merasa dihargai akan memiliki perasaan memiliki terhadap bisnis tempat mereka bekerja, dan hal ini juga akan membuat bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang. Kepuasan kerja terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan.